Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan main ke rumah yang desain dan konsepnya itu unik. Terus dari luarnya terlihat serba unfinished yang memang sengaja diekspos kecantikannya. Dan kita akan ngobrol langsung sama arsiteknya, Mas Yoga. Let's go! Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, ya. Akhirnya kita jadi kolaborasi juga nih, Mas. Iya, akhirnya ketemu juga ya. Akhirnya ketemu juga, udah dari lama ya, sempat tektokan. Iya, kita sempat janjian berapa kali itu. Oke, dan akhirnya kita berada di proyeknya, salah satu proyeknya Mas Yoga nih ya. Dinamakan apa tuh, Mas? Ini sebenarnya namanya ATH House. Jadi sebuah rumah pavilion yang merupakan rumah tambahan, fungsinya sebagai rumah pelengkap dari rumah utama. Yang memang jaraknya ya bersebelahan gitu. Oh, oke. Ya. Nah, tuh di situ tuh teman-teman rumah utamanya dari ownernya. Boleh kita agak maju sini nih, Mas? Tinggal jalan kaki kita langsung sini gitu. Oke. Dan ini yang paling pertama mencuri perhatian kan dia letaknya di pojok nih ya, Mas ya. Terus desainnya juga menarik sekali nih, Mas. Gimana konsepnya nih, Mas? Jadi karena ini sebenarnya kayak sisa kafling dari sebuah kompleks gitu ya, dari sebuah klaster. Nah, kita ingin bagaimana walaupun dia di sisa lahan, tetap fasadnya kelihatan. Sehingga fasad utamanya tuh kayak kita puter sedikit, kalau kita lihat ada miring gitu ya. Jadi kalau orang datang dari arah depan tuh langsung lihat si fasad roster ini. Oke. Ya, jadi sebenarnya fungsinya di belakang itu adalah area service. Oh, ini malah di area servis ya, di sini ya? Service, langsung paling depannya ya? Tapi kan karena dia di rosterin gitu, tertutup ya, Mas? Tertutup, jadi tetap ada privasi lah. Ku tebak belakang situ pasti laundry kayaknya. Benar, ya. Karena udah muter duluan ya, udah tunjukin sama Mas Yoga. Oke, terus kalau kulihat dari bawahnya sini juga, Mas, ini kan dinding atas pakai roster. Yang bawah ini coran ya, Mas ya? Ya, jadi kita beton, kita casting, cetakannya itu pakai kayu. Kayu yang kita expose gitu ya, kita sikat sebenarnya biar teksturnya keluar. Rasa kalau kita pegang gitu. Nah, itu juga jadi satu kesatuan konsep sih antara roster, beton, dan mungkin yang memberi kesan hangatnya kayu gitu. Jadi nanti di dalam kita bakal lihat banyak kayu. Kayu dan banyak vegetasinya juga ya, Mas ya? Hijau-hijau. Ini di depan pun udah ada pohon apa nih, Mas? Wali Songo ya? Wali Songo, ya. Ini existing sih. Pohon yang memang aslinya di sini nggak kita tebang dua-duanya sama ketapang biola. Ya, kita cukup senang kayak udah teduh sih, udah enak ya. Iya, udah teduh banget. Ini jadi memperkuat kesan naturalnya ya, Mas ya? Ya, kayak tropisnya dapet lah gitu. Kita ingin, walaupun mungkin secara arsitektur kayak, apa kita bilangnya, maskulin gitu, kayak raw, tapi tetap ada unsur kayu dan tanaman itu jadi ngasih kesan warm, hangat ke rumahnya gitu. Keren. Dan ini adalah area carportnya. Carport, ternyata dibikin miring begini ya, Mas? Ya. Sebenarnya kita ingin walaupun carport gitu ya, tetap balance gitu, seimbang antara yang kita jadikan perkerasan sebagai carport, kita cor, sama area hijau gitu. Makanya kita miringin, jadi seolah 60-40%-nya lah gitu, 60-nya sebagai carport, 40%-nya area hijau. Jadi ini kayak garis tengahnya gitu, jadi lebih ke arah situ sih. Kita lebih seneng garis-garis yang dinamis gitu, nggak cuma lurus nggak gitu. cuma lurus, kotak, kaku gitu nggak ya? Iya, makanya juga ininya atasnya juga ikutin gitu. Oh, dan ini juga atasnya pakai ini ya, Mas, kanopinya temper ya? Ya, kaca, temper, terus kasih kita double kayu, biar nggak terlalu panas sih. Bener-bener pas kita berada di dalam sini, udah langsung kesan hangatnya sih nyampe sih, Mas, kalau di atas. Pengalaman ruangnya ini, wah, asik. Oke, terus ini kulihat juga ada disiapin untuk ini ya, Mas, mobil listrik. Iya. Sama ini ada artwork-nya. Ada aksen, ya owner dari rumah ini seneng etnik. Dalam nanti kita bisa lihat sih, saling melengkapi arsitektur dan art. Oke, nah berarti kalau kulihat juga ada dua akses masuk ya, Mas ya, ke rumah ini? Ada yang ini utama, kalau penghuni sama tamu. Yang di pojok situ buat service, kalau maid dan lain-lain masuk sini. Oke, dan teman-teman, ini kan pas udah siang hari ya, ini kalau pas udah malam, lightingnya juga cakep banget kayak ini ya, Mas ya. Emang apa ya? Ambient slide gitu-gitu. Jadi kita senang juga sih ada beberapa penekanan gitu. Mungkin ada di landscape, di ceiling, di beberapa indirect light. Jadi kayak memang lighting tuh penting sih buat ngasih suasana yang lebih hangat dalam sebuah rumah gitu. Oke.
Oke, boleh kita masuk nih Mas? Ayo masuk yuk. Oke, ini entrance-nya pun menarik ya Mas. Kita dibawa ke satu koridor dulu. Tapi yang mencuri perhatian juga pintunya nih Mas. Ya, ini pintu utamanya sebenarnya kayu bangkirai, dalamnya hollow besi. Nah, kita ingin juga walaupun pintu utama tetap tropis dan lain-lain, jadi angin masuk gitu. Oh, Jadi ini kan kayak semi transparan ya. Jadi flow udaranya tetap nyaman dari luar ke dalam gitu. Nah, kita tinggal dorong, kita masuk. langsung kelihatan bagian dalam rumahnya yang menurutku juga dinamis banget Iya. ini Mas. Iya. Perpaduan antara outdoor tapi juga indoor, tapi juga sini outdoor lagi. Gimana cerita konsepnya Jadi nih Mas? saya ingin begitu masuk tuh orang kayak dari luar kayak tertutup gitu ya, terus kayak masuk open semua, hijau, air, jadi kayak ngasih kesan resort gitu ya, lebih kayak mungkin kan di Jakarta orang udah capek apa begitu Macet segala macet, begitu pulang lihat hijau, dengar air tuh kayaknya lebih nyaman, lebih relaxing kayak gitu sih. Jadi ini area penerima sebetulnya kita buat kayak 2 lantai tinggi biar kesan space-nya itu sebetulnya luas ya. Kadang orang tuh kayak ingin luas tuh persepsinya dari lebar, panjang, tapi sebenarnya melalui ketinggian juga bisa gitu. Jadi 3 dimensinya itu Iya, ya, Mas, ya? Nggak feeling cuma 3 dimensi 2 itu bisa dimensi juga ngasih kesan, ternyata lapang dan lain-lain gitu. Oke, dan ini tuh emang juga area apa nih Mas? Outdoor kah? Indoor kah? Iya, ini Campur ya? ambigu ya. Ambigu ya? Ya, saya seneng sih, maksudnya area-area yang kayak ini luar atau dalam gitu, terus ini arsitektur atau interior kayak gitu-gitu, karena memang ini teras, jadi pemilik minta ada ruang antara luar sama dalam, tapi sekaligus kayak kita ada space kecil buat kayak mungkin santai sore gitu, ngeteh, ngopi sambil baca buku, ada suara air gitu. Kayaknya lebih, karena kan rumah utamanya di sebelah mungkin lebih formal, di sini kayak lebih casual, lebih santai, lebih ke situ sih. Jadi yang ingin kita kejar kayak gitu. Oke, nah mungkin kita boleh kesini dulu nih Mas, balik Iya. ke sini ke depan. Dan termasuk kolam renang ini ya Mas ya. Tiba-tiba kan di sebelah sini ada kolam renang. Jadi nanti teman-teman akan lihat juga di sebelah sana ada kolam ikan ya Mas ya. Jadi diapit, seolah-olah diapit 2 air gitu. Ada kenapa tuh Mas dibikin seperti itu Mas? Pertama memang fungsi, jadi klien anak-anaknya masih kecil, senang berenang. Satu lagi kolam ikan. Fungsinya sebenarnya selain fungsi secara olahraga, yang kedua mendinginkan suasana ya. Jadi kayak mendinginkan udara dan lain-lain. Jadi ya lebih calming lah, lebih ngasih udara yang fresh masuk ke rumah utamanya gitu. Oke, asik sih. Dan ini aku udah melihat juga Mas, ada satu ruangan. Ini ruangan apa ceritanya Mas? Ini ruang kecil sebagai kayak teras, pavilion gitu. Jadi kalau istrinya pemilik sama teman-teman ada yoga class 2-3 orang gitu. Terus ada olahraga ringan di sini gitu. Jadi kayak ya pavilion lah kita bilang. Jadi kayak orang bisa multifungsi juga. Kadang anaknya gambar apa bisa juga di sini gitu. Jadi lebih kayak multifungsi juga. Nah, terus Mas, sebelum kita ke sana lagi, ini aku melihat di atas dindingnya ternyata ada celahnya. Iya, Ada celah. gapnya. Ini kalau kita lihat nanti di seluruh rumah ini tuh hampir ada celah udara itu. Jadi saya ingin memasukkan udara luar masuk ke setiap ruang gitu. Nanti kita lihat di area service ya, sama detailnya. Jadi walaupun mungkin kayak blocking, tapi sebenarnya ada 15 cm yang kita angkat untuk memasukkan untuk memasukkan udara fresh air masuk gitu. Nah, ini ada yang menarik juga teman-teman. Tuh, ini skylight ya Mas ya? Ya. Tapi bentuknya unik nih, lingkaran ini. Iya, sama sih, seneng geometri. Jadi bentuk-bentuk skylight, bentuk-bentuk nanti kita ketemu rem di dalam geometri dasar ya. Kalau di arsitektur kayak lingkaran, kotak, segitiga gitu, kita seneng explore bentuk-bentuk itu. Jadi sebenarnya kalau cahayanya bagus tuh bayangannya bisa bagus di sini mantul gitu. Cuman kita lagi rada mendung. Itu juga penting sih menurut saya, kayak karena kan walaupun ruangnya kecil tapi tetap kita dapat cahaya alami gitu ya. Ini juga aku lihat juga pas di postingan Instagramnya rumahnya Mas Yoga ya Mas ya. Ada lingkarannya gede juga tuh teman. Kapan-kapan kita main deh ke rumah beliau. Ya. Oke. Nah ini juga emang dari awal udah disiapin vertical gardennya Mas? Ya, karena keterbatasan lahan, jadi kan memang nggak terlalu besar ya lahannya, lebar 11 kali 22. Oh 11 kali 22. Ya, luas rumahnya 180 meter persegi, 2 lantai. Jadi kita ngakalinnya pakai vertical garden gitu, biar kesan
tropicalnya dapet gitu. Jadi kalau kita duduk sambil makan, tetap bisa dapat lihat hijau-hijau Iya. gitu. Dan udah rimbun banget ya Mas ya. Ya, udah cukup hijaunya udah lumayan. Wah, ini menurutku juga karena mataharinya pun dapatnya banyak juga ya Mas ya. Tuh, Jadi pas dapat sinarnya. pada subur-subur, cakep banget. Oke, teman-teman, kita ganti hostnya dulu nih. Ada yang di belakang udah nungguin. Let's go. Oke, sekarang kita gantian bahas ini ya Mas ya. Interior ya. Bagian interiornya nih. Nah, bagian interiornya walaupun kita udah di dalam, berasa menyatu sih sama bagian luarnya ya Mas ya. Iya, kalau kita lihat banyak unsur kayu ya. Karena memang klien juga seneng kayak ini kayu log gitu, kita jadi meja makan, bisa buat 10 orang. Ini juga Kayu. lampu kayu juga, kita desain kusen-kusen kayu. Oh, kusennya full kayu ya semuanya. Sliding door ya Mas? Ya, sliding door. Kalau kita lihat floor to ceiling, jadi kayak bersih gitu ya. Jadi dari atas sampai bawah tuh full pintu. Jadi kalau kita geser full kayak kesannya kayak lebih lapang aja, lebih luas. Iya, dan ini walaupun semuanya tertutup, tetap aja kelihatan luarnya ya Mas? Iya, betul. Jadi kan kalau kita lihat nih nggak terlalu besar ya ruang makan sama dapur sama pantry itu. Tapi kita ingin kesannya kayak lebih luas, akhirnya ya udah kita kasih opening kaca deh yang besar biar seolah lebih luas gitu si ruangnya gitu. Benar-benar. Dan ini sehari-harinya pun mungkin pas ownernya di sini juga ini dibuka aja. Iya, Mas, dibuka karena kan Seperti anaknya ini berenang aja. gitu. Iya. Terus mungkin di sini sambil sarapan apa jadi langsung merhatiin anak-anak gitu. Jadi emang lebih senang dibuka sih, lebih nyaman gitu. Secara ruang juga blong jadinya kan seolah-olah nggak ada batas gitu. Benar, jadi semuanya menyatu ya Mas ya, nggak ada batasan. Bahkan di sini pun, dari tadi kan aku soalnya dari sini ya Mas. Ini tuh di apa namanya ya, kayak Kolam, dicolok gitu loh. ya kita angkat biar kesannya kayak lapang. Bahkan di bawah pun kita angkat si dindingnya, kita kasih opening ke bawah gitu, biar kita bisa lihat ikan yang ya warna merah apa dari sini. Gitu. Jadi kayak kesannya tuh ya tadi sih kayak lebih boundary-nya tuh kayak nggak jelas gitu antara luar sama Iya, dalam, terus nggak ada kita bisa batasan. nggak ada batasan. Bener. Jadi pas kita lagi ada di dalam sini, bener-bener ya, ini sebelah sini kolam ikan, sebelah sini kolam renang gitu, semuanya menyatu gitu. Iya. Jadi walaupun itu tadi kayak semi outdoor ya Mas ya. Semi outdoor ya. Semi outdoor, nah ini baru bener-bener bagian dalamnya gitu Bagian ya. dalam yang ruang makan, pantry sama dapur. Oke, nah kalau untuk tone warnanya sendiri di sini emang masih mengikuti ya Mas ya? Warna-warna Kita seneng kayu. warna-warna natural sih. Sebenarnya sama kan yang tadi kita bahas di depan konsepnya bahwa karena rumahnya udah cukup raw material, tadi roster, beton, semen gitu. Nah, elemen yang ngasih kesan lebih hangatnya kayu jati. Jadi ini furniture-nya solid jati, jadi kesannya dan warnanya juga natural. Jadi kan kalau jati itu uratnya udah bagus ya. Benar, setuju. Biarin di expose aja. Uratnya jadi lebih kesan hangatnya lebih dapet. Dan kesan tropisnya jadi lebih dapat banget sih. Ini kalau karena misalnya kayak aku jati. dari sini aja ini kayak berasa di villa sih Iya. vibes-nya. Kayak Iya. bukan di Jakarta ya Mas ya. Sambil masak, lihat ijo-ijo gitu Iya, ya. lihat hijau-hijau bukan lihat kemacetan ya Mas. Oke, tapi kalau misalnya untuk lantainya sendiri ini kan Ini pakai apa kita Mas? pakai granit slab. Tapi Jadi cukup besar ya Mas ukurannya? ya slab besar-besar 1,5 kali 3 seamless ya. Kalau semakin besar ukuran granit itu lebih kesannya lebih nggak banyak kotak-kotak gitu ya. Iya, benar-benar. Semakin sedikit nut itu biasanya semakin kaya. Bercanda-bercanda guys. Dan berarti di sini sebenarnya multifungsi juga nggak sih Mas di bagian sini? Iya, ini Bisa ditaruh sebenarnya kursi nggak? betul. Mungkin kalau sarapan juga bisa di sini gitu. Jadi masak langsung sini. Iya ya, jadi di sini masak langsung di sini bisa ngobrol ke sana semua arah. Oke, terus ada apa lagi nih Mas di sebelah Kita sini? mau masuk? Boleh. Yuk. Ini ada koridor kecil sini. Oke. Kalau lurus kita ketemu toilet. Jadi ini kalau kita lihat toiletnya juga masih semi outdoor sama. Iya. Jadi secara konsep konsisten arsitektur interior gitu. Jadi kayak seolah-olah ya villa ya kayak di Bali Benar, gitu. benar. Shower-showernya tuh di outdoor. Kalau hujan masuk ke tanaman, ada dry gardennya di sini gitu. Ini emang kayak vibes-nya kayak rumah buat liburan sih. Iya. Bukan rumah sehari-hari ya Iya. Mas ya, seperti ini. Jadi biasanya kan di rumahnya mungkin tidak seperti ini ya Mas konsepnya. Iya, rumah utamanya mereka lebih kayak tertutup gitu. Ya tadi saya bilang lebih formal, di sini kayak lebih casual. Jadi kayak memang kita coba bedain hampir cukup beda sih konsepnya gitu dari rumah utamanya biar
ya pas datang ke sini ya kesannya kayak liburan lebih santai. Nah, ini juga bagian sininya nih. Jadi kayak cahayanya juga masuk full di sini, makanya masih bisa naruh tanaman juga ya di situ ya, Mas ya. Iya. Ya udah dikasih batu-batu gitu ya, Mas ya. Iya, kan hujan langsung meresap ke dalam gitu. Cakep sih. Dan ini tuh aku salvok sama pintunya emang full sampai atas. Ya kayak yang tadi kita bahas yang jendela tuh sama kan pintunya juga sama. Jadi kita floor to ceiling. Tinggi sampai atas. Tinggi, ya 2,7 meter. Oke, nah di sini dikasih jendela lagi. Jadi cukup menarik nih. kalau kita keluar dari WC, dari kamar langsung lihat kan gitu kan. Jadi kesannya lebih relaxing lah ya. Iya benar-benar. Karena kan di sini lorongnya juga cukup sempit ya, sempit, Mas ya. biar kesannya lebih lapang ya itu dikasih opening. Dengan dikasih bukaan seperti ini langsung beda gitu vibes-nya. Nah, kalau ini ada kamar kayak kamar tidur buat kalau tamu datang nggak terlalu besar. Cuman ini juga bisa kita tarik gitu ya. Jadi kalau ada tamunya yang lumayan banyak bisa 2 orang di sini gitu. Jadi ya memang kayak rumah pavilion tuh rumah penunjang dari rumah utamanya gitu. walaupun ini nggak besar, tapi itu kayak gimana ya, beda gitu loh, bukan kayak kamar biasa menurutku. Spesial banget karena di sini juga view-nya kolam. Dia bisa langsung jebur ya iya, ke kolam. Bener, bisa langsung keluar ya Mas. Iya, buka langsung jebur ke kolam. Terus di sana juga masih ada bukaan masih lagi. ada buat opening cahaya kecil, masuk. cahaya masuk. Dan udara juga ya Mas itu. Kita kasih gap detail-detail kecil, tetap kita perhatiin biar nggak selalu harus AC gitu 24 jam. Jadi mungkin AC pas mau tidur aja, sisanya tetap fresh air aja gitu. Oke, untuk dindingnya masih sama semua ya Mas? Masih, kita konsisten dengan warna semen gitu. Tapi furniture kan jati tetap jati solid dan natural gitu kita pilih. Ini juga sama jati solid, tapi ada aksen rotannya kayak ngasih kesan tadi sih, kesan santai, kesan resort kayak gitu. Keren sih, keren perpaduannya. Jadi ada raw materialnya, terus dikasih material yang alaminya, terus ada etniknya juga ya Mas, yang dimasukkan unsur-unsur etnik. Aksennya etnik tadi. Oke, lanjut lagi Mas. Nah, terus ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga emang banyak ini ya Mas yang artwork, ya banyak painting. Udah memang di-mention. ya klien seneng tadi koleksi artwork sama benda-benda etnik ya. Tapi saya pikir itu jadi kayak saling melengkapi antara arsitektur sama art gitu. Nah, kita udah kembali lagi di sini yang tadi ya. Tadi masuk lewat situ, sempat dibahas sekilas nih di sini. Jadi pas waktu di sini juga udah beda lagi ya Mas vibes-nya rasanya. Karena di sini kan lebih tinggi nih ke atasnya juga. Ini sebenarnya kayak void gitu ya. Cuman kalau kita voidnya tuh di terasnya kita geser gitu. Jadi kayak di sini tuh kayak mungkin ibunya lagi baca buku di sini atau ngeteh atau apa, anaknya ada dari atas gitu. Jadi kayak lebih kita bisa ngelihat kegiatan anak apa tuh lebih langsung gitu. Jadi nyambung semuanya. Nyambung, ada kayak hubungan antar ruangnya lebih cair gitu. Iya, dan ini sebenarnya seperti lebih kayak ke jembatan ya Mas, kalau aku lihat. Jembatan, bener. Ini sama ini tuh kayak jembatan penghubung dari yang belakang ke depan gitu. Betul. Jadi ini menarik loh. Kalau nanti kita ke atas pakai rem ini, kita lewat jembatan ini. Dan kalau diperhatiin lantainya juga kan kita pakai perforated, jadi kayak bolong-bolong tetap masih ngalir juga ya udaranya. Kita ingin nggak kayak blocking gitu, jadi ingin tetap transparan atas bawah, kanan kiri gitu, jadi semua flow-nya tuh menerus gitu. Oke. Nah kalau ini Mas kayaknya ada satu ruangan di sini. Ini area servis tadi, jadi kalau yang tadi di depan kita ada pintu yang samping, ini area servis, jadi ada dapur kotor di sini, ada gudang kecil, terus ke atas ada kamar maid sama laundry, sama WC kecil juga sih di atas. Nah ini aku mau bahas pintunya Mas, karena menarik nih dibuat kamuflase ya. Iya, ini kayak hidden door gitu ya. Hidden door. Ini bahannya seperti yang di depan, tadi kita udah bahas dikit ya. Jadi kayak beton yang kita cetak pakai kayu. Nah ini kayaknya urat-urat kayunya kalau perhatiin kelihatan. Masih ada urat kayunya, benar. Jadi, nah ini pintunya juga kita custom sendiri nih. Handle-nya kalau dilihat tuh kayak cuman plat besi. Mirip pintu utama. Tadi kan pintu utama juga ada kayu yang lebih maju sedikit. Ini juga sama nih. Jadi kayak kita buat detail plat besi sebagai pegangan gitu. Dalamnya area servis. Emang gitu. kayaknya Mas Yoga ini juga suka custom sendiri gitu loh. Handle-nya dibikin sendiri kalau kayak arsitek gitu ya Mas semua diulik.
Nanti kalau kita ke atas juga ada lampu yang kita desain sendiri, roster yang desain sendiri. Ini juga? Iya, ini nih lampu ini. Jadi lampu ini kita desain sendiri, bentuknya kayak masih satu tema sama skylightnya bulat. Terus yang tadi saya bilang ada segitiganya. Jadi bentuk-bentuk geometri dasar di arsitektur tuh kita coba terapin di sini gitu, di arsitektur sama di interior. Jadi kayak ada korelasinya lah gitu, nggak cuman arsitektur aja, interior aja, tapi nyambung keduanya. Jadi gitu. padu-padannya juga jadi menarik ya, Mas ya. Masih satu tema gitu. Oke, sekarang kita ke atas lewat mana? Yuk, kita ke atas lewat rem. Jadi, wah, lewatnya rem ya? Iya, sirkulasi ke lantai 2 tuh kita pakai rem yang di atasnya kolam ikan tadi gitu. Wah, keren banget sih ini konsepnya. Jadi kita naik ke sini, bawahnya kolam ikan ya, Mas? Iya, jadi kayak mengambang di atas air. Jadi pengalaman tiap ruangnya juga beda ya, Mas ya di sini tuh. Ini kayak kita besi ini tuh besi perforated, jadi besi yang lubang-lubang. Iya. Jadi kalau hujan juga air masih tetap ke bawah, ngalir. Terus kesan casual tadi kita bawa ke sirkulasi. Jadi kalau orang biasanya naik tangga atau apa, kita di sini kayak ingin kayak santai, tahu-tahu udah di atas gitu, jalan pelan. Iya, bener loh. Dan di sini untuk naik ke atasnya ternyata melewati emang outdoor area open air. Jadi betul. Ya mirip ide resort lagi gitu, kayak kalau kita nginep di villa di Bali gitu kan. Ya tadi lah bener kayak lebih casual lah, kita ingin kayak ini tuh beda banget sama rumah utamanya gitu. Jadi mungkin si pemilik juga punya experience yang berbeda gitu, saling melengkapi rumah utama sama rumah pavilion yang ini. Benar-benar. Dan untuk dindingnya ini ya udah Mas dibiarkan seperti ini aja. Ini raw aja gini, semen yang memang di-expose gitu kayak gini. Nah, ini kita udah sampai jembatan yang tadi kita lihat dari bawah. Ya, kita kalau dari atas seperti ini nih teman-teman. Ya, ini tuh yang tadi yang teras yang ruang antara itu. Kita sekarang ada di atasnya, terus kayak kita ngiterin teras gitu. Jadi kayak yang tadi saya bilang, mungkin ibunya lagi baca di situ, lihat anaknya lewat sini atau lewat orang lewat sini. Jadi kayak lebih hubungan ruangnya lebih cair, lebih santai gitu. Benar-benar. Dan lagi pas kalau aku berdiri di sini ngelihat kayak gini, itu kelihatan kolam ikan, kelihatan kolam renang juga. Ke segala arah ya, kita semuanya bisa lihat. Kelihatan segala arah, ke sana kelihatan, ke bawah juga masih kelihatan. Benar sih kata Mas Wiyoga. Jadi nggak ada ruangan yang kepisah ya Mas? Iya, nggak ada. Semuanya menyatu gitu. Betul. Nggak ada batas yang jelas. Kita Nggak coba ada batas. lebih blur gitu, lebih boundary-nya tuh lebih nggak kita tegasin gitu. Oke, nah untuk di atas ini ada apa aja nih Mas? Ini pas naik juga udah langsung. Tadi sama kayak ide yang pertama. Tadi ada unsur etniknya di sini. Kebetulan yang tadi pemilik juga senang. Terus ini juga kalau teman-teman lihat ada detail roster yang tadi di bawah kita lihat tuh. Kalau kita lihat dari dekat kayak gini gitu. Jadi kita custom sendiri nih, kita desain sendiri, bikin desainnya. Pokoknya gimana caranya air nggak masuk, tapi udara masuk gitu. Jadi makanya kalau di sini masih kerasa ada angin gitu ya, flow angin, terus masih punya privasi karena orang tetangga nggak bisa ngintip kita gitu. Nggak bisa sama sekali sih teman-teman ini, sama sekali nggak bisa. Nah tapi ini nih Mas, kan ada yang dibelokin. Iya. Mirip sama ide yang di depan tadi kalau kita lihat dimiringin sedikit. Nah ini sudutnya sama. Jadi kayak konsistensi desain tuh kita tarik juga ke detail. Oke, ini terus kita kemana lagi nih Mas? Ini yang tadi sirkulasi ini tuh sebelah kanan kita made area service. Jadi nyambung ke yang tadi ya. Nah pintunya juga sama masih sama. Jadi kayak ya? hidden door juga. Hidden door juga. Seamless kayak semen-semen gitu. Dan atasnya? Atasnya sama yang tadi, konsisten, kita ada gap. Jadi angin bisa masuk walaupun area service tetap kita perhatiin udaranya di kamar mereka gitu. Oke. Jadi di sini kamar maid, WC-nya di dalam sini gitu. Wah, desainnya unik. Nah, ini baru kelihatan yang bawah tadi itu. Nembus ya jadinya nembus. ya. Bisa shortcut sini. Jadi kalau si Mbak bisa lewat sini gitu. Jadi nggak perlu masuk lewat sampai utamanya itu Mas ya. Jadi di bagian depan aja ya. Menarik, dan semuanya di sini expose semua teman-teman. Iya, pintunya sampai pintu-pintunya loh semuanya. Hidden juga. Untuk area jemurnya di sini yang tadi kita udah mention ya Mas di depan. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari atas sini juga rasanya tuh kayak berada di mana gitu. Soalnya rimbun banget nih, hijau semua. Ya, ini terus udah. Ini ada kayak gini lagi. Ini tempat apa Mas kalau ini Mas Wiyoga? Ini tempat, ini roof garden sebetulnya atasnya yang tadi, yang yoga pavilion itu. Jadi ini rumput beneran, kita tanam, kesannya lebih tropis. Terus kayak kita, tanahnya kecil ya, nggak terlalu besar. Tapi tetap ingin punya hijau-hijau gitu rumputnya. Jadi
kita taruh di sini sebagai area hijaunya gitu. Iya benar, dan ini tadi yang jadi skylight-nya ini Skylight yang teman-teman. ya betul yang ke bawah tadi, bulat dari tadi. atas gitu. Oke, dan ini railingnya sana itu kan miring. Ini juga ya Mas. Ini miring ngikutin. Ini sudutnya ini sama persis sama sudut yang tadi di depan tuh. Oh iya Yang benar roster, benar. ya. Jadi konsisten. Ngikutin ya pokoknya Betul. semuanya ya sampai ke atas juga Ya, teman-teman. betul. Nah, tapi kalau di sini untuk penggunaan ceilingnya juga berbeda ya Mas sama yang di bawah. Ya, ini kayu. Kalau yang bawah kan tadi beton. Ini jati. Jadi ini kita pakai kayu jati, yang bawah kayu bengkirai, kusen-kusen bengkirai. Jadi ini seolah-olah kayak wood semua gitu ya di sini. Lebih hangat lah kesannya. Kalau yang di bawah mungkin masih ada semennya. Di sini udah hampir semuanya kesannya kayu gitu. Ini ruang keluarga. Kalau ada acara apa mereka ngumpul di sini. Ngumpulnya di sini. Wah, jadi ini kan sebenarnya lebih kayak private gitu ya ruangannya di atas. Tapi kebetulan, pas kita di atas ini masih semuanya serba terbuka juga sih. ya, kebetulan si pemilik seneng kayak ada gathering gitu ya, kumpul-kumpul. Nah mereka di sini ngumpulnya di atas di lantai 2, dan mungkin karena ruangannya nggak terlalu besar juga ini kayak bisa dibuka kayak ada barbecue area di situ gitu. Jadi kayak nyambung tetap luar sama dalam gitu. Iya sih, ini nggak kerasa kayak terpisah sih. Karena kalau misalnya dibuka kayak gini dia nyambung aja ya Mas ya. Nyambung, ya. Sampai Gitu. luar situ. Tapi kalau misalnya yang lihat dari arah sini emang ya teman-teman seger, fresh, semua hijau, semua gitu. Iya. Oke. Kalau kita lihat jendelanya floor to ceiling. Iya. Jadi dari lantai sampai ke ceiling dibuka gitu ya. Terus kita buat penekanan di ambient light. Jadi kayak ada gap itu kita kasih lampu gitu. Jadi kesannya sama kalau malam atau sore lebih hangat di ruangan ini gitu. Terus lantai kita pakai kayu juga, tapi kalau yang teman-teman perhatiin tuh kayak detail ini besinya masuk ke gap. Iya benar. Ini kita perhatiin persis gitu, jadi ukuran kayu sama ukuran railing besi itu pas masuk, dan ini tuh ada saluran air di bawah kayu ini kalau kita lihat. Jadi kalau hujan masuk dia langsung turun ke bawah. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Kalau ini cukup luas juga ya Mas di sini untuk area berkumpulnya maksudnya. Jadi berasa luas gitu loh. Mungkin karena terang, terus yang kedua kita juga sama nih. Kita masih iseng kita angkat biar mungkin kita bisa ngintip siapa yang datang gitu. Oh iya benar. Tapi sisi lain ini tuh ngasih cahaya ke sini, jadi kesan ruangnya kayak lebih terang, nggak terlalu sempit gitu. Benar. Kayak Apalagi gitu. kalau misalnya ini kan emang sengaja dikasih karpet ya, bisa Kasih buat duduk rak, di sini. ya. Nah, pas lagi duduk di sini tuh kelihatan loh. Siapa yang lagi datang, naik ya. tuh kelihatan. Iya. Benar. Kayak gitu. Wah, tapi ini emang bener-bener kayaknya cantik banget kalau malam sih. Ambience light-nya ini loh. Kalau misalnya ini kan masih terang ya. Iya, ada ya? beberapa tuh penekanan cahaya ya. Jadi kalau kita tuh kayak mungkin kayak kalau ke lukisan kita ngasih, kalau diperhatiin tuh miring tuh sedikit lampunya. Terus kalau ada yang spot, biasanya kalau misalkan itu ada copy machine gitu, kita perlu fokus, kita kasih spot di situ. Jadi apa kayak yang mau di highlight gitu betul, ya. jadi kan mungkin lebih terang ngerjain atau apa, ada pekerjaan di situ lebih jelas gitu. Sisanya kayak di pojok-pojok lebih kayak sama sih, ngasih kesan yang lebih ada spot gitu, terus ada yang indirect light kayak gitu. Oke. Nah kalau ini punya ownernya nih, koleksinya ya Mas ya? Masih nyambung kayak tadi ya, ada di interior semuanya. juga, terus tadi ada di vertical garden juga sebagai aksen gitu. Jadi ya udah lebih bebas naruhnya dibanding mungkin rumah utamanya yang lebih formal, lebih harus ya kayak rumah di sini kayak lebih santai gitu. Kayak lebih villa sih di sini ya Mas. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol dikit di bawah Mas. Iya. Oke, alhamdulillah kita udah selesai home tournya nih Mas. Terima kasih banyak Mas Wioga dan ownernya. Kita udah boleh datang ke sini. Sama-sama. Meliput rumahnya, wah keren banget. Nah, aku pengen tanya nih Mas. Ketika mendesain rumah ini, awalnya itu gimana sih Mas inspirasinya? Ya, klien tuh tahu kita dari media sosial, terus menghubungi kita buat yang tadi mereka ingin punya rumah pavilion gitu, tidak jauh dari rumah utamanya. Terus mereka membebaskan ke kita sih desainnya, cuman memang mereka cuma ingin ada satu kamar, terus sisanya lebih banyak ruang-ruang terbuka, dapur,
meja makan dan ruang keluarga di atas gitu. Dan itu kayak jadi salah satu, wah seru nih sebagai POV, sebagai arsitek nih, wah betul, saatnya berkreasi gitu ya Mas ya? Iya, kalau dapat klien yang apa ya, mungkin mereka cukup mengapresiasi kita gitu, jadi kayak oke, saya udah kasih kepercayaan buat kalian buat mendesain gitu, jadi ya udah kita juga kayak cukup senang mendesainnya gitu. Proses desainnya itu makan waktu berapa lama, Mas? Ini dulu hampir 4 bulan sih, 4-5 bulan lah. Okay. Setelah COVID 2021, seingat saya, terus dibangun 2022, jadi 2023 gitu. Oke. Jadi 2021 beres-beres 2023. Ya. Oke. Nah, yang terakhir nih Mas, pertanyaanku. Kalau boleh tahu berapa sih Mas untuk membuat rumah seperti ini nih Mas, budgetnya Mas? Rumah seperti ini sebetulnya karena kalau kita lihat detailnya banyak kayu gitu ya. Banyak kayu, banyak expose dan yang lain, material expose. Jadi kemarin kurang lebih kita sekitar 10 jutaan per meter persegi. Ya. Kayu itu ya bahan alam yang memang pasti lebih tinggi ya harganya gitu. Keren, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Wiyoga. Terima kasih sudah mampir nih. Nah ini kalau ada teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen didesainin rumahnya, ngeceknya kemana tuh Mas? Kita ada Instagram saya pribadi Wiyoga Nurdiansyah, lalu ada Instagram yang studio kita Wiyoga Nurdiansyah Architects. Atau website kita juga ada wiyoganurdiansyah.com, itu cukup update juga karya-karya terbaru kita selalu kita update di website, di IG sama di beberapa media lain gitu. Oke, jadi teman-teman bisa langsung cek ke situ aja, cek-cek dulu portofolionya, wah keren-keren banget sih aku lihat nih. Oke, terima kasih sekali lagi ya Mas ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, dan jangan lupa follow Instagram kita juga Wicakson Miftah Jana, Instagram Inspira Homes, TikTok Inspira Homes, dan apa lagi? Udah ya? TikTok Wicak Miftah juga. Wih, panjang lah pokoknya. Ada semuanya di kolom deskripsi. Dadah, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya mah, nggak apa-apa Mas. Karena gini menurutku ya dari asal nggak di itu aja. Kesana nggak ada view kesana. Cuman kan kita nggak akan fokus sama itunya. Gitu. Biasanya arsitek perfeksionis.